Ketika melihat laut, yang terlihat hanyalah hamparan air tanpa batas. Tapi sebenarnya, setiap garis di laut bisa menentukan siapa yang berhak atas ikan, minyak, bahkan jalur perdagangan. Menentukan batas laut antar negara ternyata tidak sesederhana menarik garis lurus di peta. Batas laut atau batas maritim adalah garis yang menentukan sejauh mana kedaulatan atau hak suatu negara berlaku di laut. Untuk menentukan batas tersebut, perlu dilakukan delimitasi maritim. Berdasarkan hukum laut internasional yaitu UNCLOS 1982, laut dibagi menjadi beberapa zona. Di antaranya, laut teritorial sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Di sini negara memiliki kedaulatan penuh, mirip seperti wilayah daratan. Kemudian zona tambahan sejauh 24 mil laut. Negara dapat menegakkan aturan tertentu misalnya terkait bea cukai atau imigrasi. Kemudian zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Di sini negara berhak atas eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya alam seperti ikan dan minyak bumi. Kemudian ada landas kontinen yang merupakan area dasar laut yang bisa diperpanjang hingga lebih dari 200 mil laut jika memenuhi syarat geologis. Nah, kelihatannya mudah ya, tinggal tarik garis sesuai aturan. Tapi bagaimana kalau dua negara posisinya berdekatan dan garis batasnya saling tumpang tindih? Siapa yang berhak atas laut itu? Nah, inilah sumber sengketa yang seringkali rumit. Contoh sengketa yang benar-benar terjadi adalah di Channel Island, gugusan pulau kecil di Selat Inggris yang seringkali luput dari perhatian. Tetapi justru menyimpan cerita geopolitik menarik. Pulau-pulau ini terdiri dari Jersey, Guernsey, Shark, dan Alderney. Jika kita melihat di peta, jaraknya jauh lebih dekat ke Normandia dan Prancis dibanding ke daratan Inggris. Secara politik, sejak abad pertengahan, pulau-pulau ini adalah Crown Dependencies dari Inggris, bukan bagian dari Inggris Raya, tetapi berada di bawah perlindungan mahkota. Status inilah yang membuat posisi Channel Island sangat unik. Jarak laut antara kepulauan ini dan Prancis kurang dari 24 mil laut, sehingga klaim laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif dari kedua pihak pasti akan tumpang tindih. Inilah yang menuntut delimitasi. Isu utama yang sering menimbulkan gesekan adalah hak penangkapan ikan. Hal ini telah diselesaikan melalui perjanjian Teluk Grenville yang berlaku sejak 2004, yang menetapkan zona perikanan bersama, di mana nelayan Prancis tetap memiliki akses terbatas di wilayah yang secara hukum masuk ke yurisdiksi Channel Island. Keadaan ini masuk ke dalam keadaan khusus atau special circumstance. Maka, tantangan kita adalah seberapa besar efek yang harus diberikan pada Channel Island. Sebelumnya, kedua negara telah memiliki batas maritim yang diputuskan oleh Tribunal Arbitrase yang menetapkan bahwa Channel Island hanya memperoleh enklave 12 mil laut sehingga sebagian besar landas kontinen di sekitarnya jatuh ke Prancis. Dalam simulasi teknis awal ini, kita menerapkan prinsip garis tengah atau median line. Hukum mensyaratkan prinsip ini diimbangi dengan tuntutan keadilan atau equity. UNCLOS memperbolehkan garis tengah diabaikan atau dimodifikasi jika terdapat keadaan khusus. Secara spesifik, kita memfokuskan pada prinsip delimitasi laut teritorial yang tercantum pada pasal 15 UNCLOS. Meskipun delimitasi formal sudah tercapai, implementasi perjanjian tidak selalu berjalan mulus. Salah satu contoh nyata adalah krisis pada tahun 2021 ketika nelayan Prancis melakukan blokade di sekitar Saint-Helier, Jersey sebagai protes atas aturan lisensi pasca Brexit yang dianggap membatasi akses mereka. Pada simulasi negosiasi ini, Prancis akan menggunakan konsep keadaan khusus karena ukuran dan lokasi Channel Island yang sangat dekat dengan pantai Prancis, menyebabkan efek pemotongan atau cut-off effect yang tidak proporsional dan tidak adil pada wilayah maritim Prancis. Sedangkan Inggris berfokus pada hak bagi pulau berpenghuni. Dari perspektif geodesi, mereka akan menuntut validitas dari penarikan garis tengah dan dapat menyajikan analisis proporsionalitas garis pantai untuk menunjukkan bahwa garis tersebut tidak sempurna tetapi sudah cukup adil. Dari analisis ini, dapat disimpulkan bahwa equidistant line tidak equitable dalam konteks ini. Negosiasi kini bukan lagi tentang apakah garis harus diubah, tetapi sejauh mana garis harus digeser untuk mencapai perjanjian. Pada akhirnya, disepakati pembuatan delimitasi baru antara Prancis dan Inggris yang memfasilitasi tuntutan Prancis akan wilayah perikanan yang lebih luas dan bebas dimasuki oleh nelayan mereka tanpa diperlukan lisensi. Hasil delimitasi baru wilayah Inggris dan Prancis berada pada wilayah Kepulauan Jersey dengan menggunakan klausa special circumstance pada pasal 15 UNCLOS, di mana area yang dimaksud adalah area kaya ikan.